Saifia, kau mau menikah denganku, aku bebaskan, atau kau datang kepadaku sebagai tawanan? Kata Saifia, aku ingin menjadi istrimu ya Rasulullah. Kau tahu kenapa aku memperlakukan kaummu seperti ini? Dijelaskan oleh Rasulullah, Mak. Bapakmu mengkhianati aku, Saifia. Kau kan anak, dia ini anak kepala suku nih, Pak. Bapak kau mengkhianati aku, menghasut orang Arab untuk mengeroyok aku. Padahal udah ada perjanjian sebelumnya. Jadi makanya aku mengepung tempat ayahmu ini dan akhirnya ayahmu terbunuh. Apa kata Saifiyah, Pak? Dulu ya Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku benci selain dirimu. Tapi setelah ini tiada pula manusia yang paling aku kagumi selain engkau. Jadi ingat cara Rasulullah ngomong tadi, Pak, ya, agak wibawa sedikit, Pak. Jadi gitu Bapak kalau ngomong sama istri, Pak. Kalau udah nanya duit dia, sayang, bukan abang tidak mau memberimu uang. Jadi luluh hati perempuan, Pak. Jangan pula kita mengatakan duit ke duit aja mah malas apa macam ini, baru pulang uang kau tanya. Jadi cara Rasulullah menjelaskan itu dulu, Pak. Dia ada istilahnya, Bu, rising intonation, ada falling intonation. Jadi kalau misalnya nih, Bu, suara perempuan ini kan bukan aurat. Cuman harus hati-hati menggunakannya, Pak. Jangan sampai tertunduk hati orang berbuat buruk. Misal orang tanya sama Ibu, Jalan Gatot Subroto di mana, Bu? Nah, Ibu nanyanya, nadanya harus beda, Pak. Oh, Bapak lurus lewat jalan ini dulu, nanti sampai di Ponegoro lurus saja, sampai di simpang ada bambu itu, belok kiri terus turun ke bawah, di belakang Masjid An-Nur lurus lagi, nanti belok lagi depan Korem, nanti pas di depan Korem itu ada Jalan Bintara, ada Jalan Gatot Subroto. Nah, itu namanya nada yang membuat orang tidak berprasangka buruk kepada kita. Tapi kalau sempat gini, Bu, caranya, Bu, apa, Bang? Jalan Gatot Subroto, abang lurus lewat sini sampai Ponegoro belok kiri. Apa ndak berdentang-dentang jantung Bapak tuh Ibu buat. Jadi Rasulullah juga gitu, Pak. Jadi melumpuhkan dengan intonasi suara. Nah, itu yang membuat dia dikasih pilihan, Bu. Bapak ingat kejadian ini juga sama diperlakukan Rasulullah ketika melamar Ummu Salamah. Ini cara Rasulullah. Ini sedikit kita ulang lagi, Pak, ya, cara Rasulullah waktu ditolak oleh Ummu Salamah. Pertama, Umar yang maju, dikirim utusan. Jadi ingat, Pak, cara pada masa Rasulullah tuh menggunakan mak jomblang, Pak. Jadi menggunakan mak jomblang ini jauh lebih elegan, Pak. Jadi kalau kena tolak tidak begitu sakit kita dibuatnya. Tapi kalau kita langsung, aku suka sama kau, sadar diri lah kau dikit, kan sakit hati kita, Pak. Berdendam kita nanti jadinya. Nah, Rasulullah ngirim mak jomblang. Dikirim mak jomblang, Umar bin Khattab pertama kirim mak jomblang, ditolak oleh Ummu Salamah. Ditanya oleh Abu Bakar, gimana Bu Umar, berhasil enggak? Gagal. Kalau enggak aku maju lagi, majulah. Jadi lapang hati sahabat tuh, Pak, kalau urusan jodoh nih. Enggak ada dia bilang, aku itulah malas, aku Abu Bakar, ngerti lah sedikit, enggak enak, nanti aku tolak kau terima kan enggak enak hati aku sama kau jadinya. Enggak ada, Pak, lapang aja jiwa mereka. Maju Abu Bakar. Abu Bakar maju, ngirim utusan, ternyata Abu Bakar juga ditolak. Kuat Ummu Salamah nih, Bu. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat utama aja nih, Pak, ditolak. Abu Bakar Siddiq ditolak. Maju Rasulullah. Begitu Rasulullah maju, kedua sahabat ini pun lapang jiwanya. Tidak ada dia menggosip berdua, Pak. Kan aku ndak enak sama Rasulullah nih, itulah. Mentang-mentang dia Rasul, dia terus saja yang maju. Ndak ada, Pak. Silahkan ya Rasulullah. Dikirim oleh Rasulullah utusan. Apa alasan Ummu Salamah, Pak? Aku ini umurnya sudah cukup lanjut dan anakku banyak. Jadi mungkin tidak maksimal aku bisa melayani Rasulullah. Kemudian aku juga pecemburu. Jadi rasanya agak berat lah kalau aku
berumah tangga dengan Rasulullah karena cemburu aku ini kuat. Kalian ingat bagaimana aku dengan suamiku dulu? Sampai 1 tahun aku berdiri di gerbang pintu Mekah sambil melihat ke arah Madinah. Saking sayangnya dia kepada suaminya, Pak. Sampai dia pernah berjanji, Bu, meninggal suamiku, aku tidak akan menikah lagi. Tapi doa Abu Salamah yang dikabulkan Allah. Kalau meninggal aku berharap engkau mendapatkan orang yang lebih baik dariku. Itulah, Pak, Rasulullah maju, ditolak. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada Ummu Salamah, kalaupun dia tidak bersamaku, dirinya dan anaknya adalah menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Kalau masalah dia sudah tua, aku lebih tua darinya. Kalau masalah cemburunya, akan kumohonkan kepada Allah untuk diangkat rasa cemburunya. Jadi bolehlah Bapak masukkan doa ini di setiap sholat. Ya Allah, angkatlah rasa cemburu di dalam istri-istri kami. Mana tahu dikabulkan Allah, Pak. Agak mudah jalan Bapak jadinya. Ibu pun berdoa juga, Bu. Ya Allah, janganlah suamiku tertarik dengan perempuan selain aku. Mana yang kuatlah nanti beradu dulu. Mana yang lebih kuat, Pak, memohon ke Allah, itu yang menang. Tapi Bu, jangan khawatir, Bu. Ini cara Rasulullah. Kadang kan kalau terlalu pecemburu juga kan tidak bagus juga, Pak. Cemburu juga, terlalu cemburu tidak bagus. Nah, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat pecemburu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu tahu, Pak, perempuan itu tidak apa datang ke masjid sholat. Tapi untuk istrinya dia tidak boleh, Pak. Istri Umar itu mantan dari istri Zubair bin Awam, Atikah. Tapi juga ada anak Ali bin Abi Thalib, juga ada jadi istri Umar bin Khattab. Jadi sahabat tuh, Bu, karena dia udah tahu kawan-kawannya nih tidak mikir umur lagi, Pak. Tahu dia kawan aku ini baik, mending anak aku sama dia lagi. Ada jelas orangnya. Jadi sahabat tuh sistemnya seperti itu aja, Bu. Jadi kekerabatan itu jadi dekat, Pak. Nah, jadi begitu Atikah ini pulang dari masjid, Abu Musa al-Asy'ari ngasih karpet warna merah untuknya. Atikah, terimalah ini hadiah dariku. Tidak tanggung marah Umar lagi, Bu. Diambilnya karpet, terus baliknya balik, Pak. Kau jangan kasih istri aku kado, kasih lagi, Pak. Sejak itu dilarang Umar istrinya ke masjid. Kemudian siapa lagi, Bu? Zubair bin Awam itu pun pecemburu juga, Pak. Suami dari Asma, anak Abu Bakar Siddiq. Zubair bin Awam pertama menikah dengan Asma. Kemudian Zubair ingin menikah dengan Atikah ini, Pak. Nah, Asma nggak mau dipoligami. Jadi jangan dikira, Bu, poligami itu mudah. Di zaman Rasulullah pun kalau menolak perempuannya yang tidak masalah, Pak. Asma pun tidak mau waktu itu dipoligami oleh Zubair. Dan Asma ini, Bu, sangat menjaga perasaan suaminya karena dia tahu suaminya ini pecemburu. Pernah Asma, Pak, sedang jalan, pas Rasulullah lewat, Asma, naiklah kau ke atas kudaku. Kata Asma, maaf ya Rasulullah, sudah dekat. Kenapa Asma tidak mau, Pak, menghargai perasaan Zubair? Diceritakannya ke Zubair, Bu. Tadi Rasulullah, aku mau dibawanya karena aku jalan kaki, tapi aku tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Kalau Rasulullah apa pula salah ngajak aku menghargai perasaanmu, Zubair? Jadi itulah, Pak, cara Asma. Tapi begitu Zubair memilih menikahi Atikah, Asma memilih mundur. Tapi apa nasihat Abu Bakar kepada anaknya? Asma, Zubair adalah termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi kau jangan menikah lagi. Itu betullah pesan Abu Bakar Siddiq. Jadi tidak marah dia, Pak. Tidak macam di infotainment tuh, Bu, yang anak yang si Taki Malik ya, yang hafiz Quran, Pak, ya. Dia mencerai anaknya, bapaknya ikut pula memarahi menantunya. Kalau Abu Bakar, jangan kau menikah lagi, Asma, karena Zubair adalah ahli surga. Nah, itu yang membuat Asma tidak menikah lagi. Nah, ini sedikit kita mundur ke belakang. Bagaimana cara Rasulullah melumpuhkan hati Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan, aku mau menikah dengan Rasulullah. Nah, ini kejadian yang berikutnya juga sama Saifiyah, Pak. Saifiyah ini dia benci awalnya sama Rasulullah, Bu. Tapi begitu Rasulullah ajak ngomong berdua, kau mungkin salah sangka kalau menganggap aku jahat sama ayah kau. Kami itu sudah ada perjanjian untuk saling melindungi negara ini. Tapi rupanya begitu aku diserang, ternyata peran serta ayahmu besar menghasut orang Quraisy untuk mengeroyok aku. Sementara
kita sudah janji Madinah kita jaga sama-sama. Ndak taunya kalian menyerang pula dari dalam. Jadi makanya kami terpaksa melakukan ini kepada ayahmu Saifiyah. Nah di situ Saifiyah luluh Pak, dengar penjelasan Rasulullah. Dan menikahnya itu pun di perjalanan loh Pak, di jalan nikahnya itu Pak. Jadi di perjalanan itu langsung dipersiapkan apa ala kadarnya saja, kemudian menikahlah Rasulullah dengan Saifiyah. Sampai di Madinah disewalah rumah milik Usamah. Jadi nyewa juga Pak, disewa rumah Usamah. Tinggallah Saifiyah di sana dan tidak didekatkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Yang pertama faktor rumah dekat situ sudah penuh juga. Yang kedua nanti akan berantem jadinya karena hanya Saifiyah keturunan orang Yahudi Pak. Jadi takutnya nanti berantem nanti sindir menyindir nanti jadinya Pak. Jadi makanya dijauhkan dia oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian pernah Rasulullah ini menatap Saifiyah. Sepertinya Saifiyah ini ingin menceritakan sesuatu tetapi tertahan. Rasulullah katakan, aku membaca guratan wajahmu Saifiyah, sepertinya ada yang kau pendam. Didesak oleh Rasulullah, ceritakanlah kepadaku. Jadi sebagai suami nampak perubahan istri, ditanya Pak, apa masalah, ceritakanlah. Ini kadang udah berubah roman istri Pak, udah banting-banting pintu, enggak juga ngerti Pak, enggak juga ditanya. Udah ada perubahannya, nanti kita yang bilang agak lain istri aku sekarang, padahal sebetulnya dia memancing kita untuk bertanya, tetapi kadang kita tidak mau menanyakan. Kadang ada laki-laki ini kurang sensitif Pak dan terlalu jujur gitu. Jadi misalnya istri habis dandan, Bu, Bang udah cantik aku Bang, macam badut kau, jujur aja Bang bilang. Justru enggak bagus sebetulnya Pak. Nah, jadi harus bisa membaca situasi Pak. Ada perubahan, tanyakan. Jadi memang Bu ya, kuncinya itu memang komunikasi inilah Bu. Ini cara Rasulullah, saya ngomongnya pandai nih Pak. Kalau sempat terjadilah sama saya belum tentu pula lagi Pak. Mungkin jauh lebih baik rumah tangga Bapak Ibu daripada saya. Cuman kebetulan saya aja yang membahas ini Pak. Tentu macam saya pula yang lebih pandai lagi Pak. Padahal sama juga ya Pak. Nah akhirnya Saifiyah jujur Pak sama Rasulullah. Aku dulu pernah bermimpi di saat aku masih menjadi istri Kinanah. Jadi nama suami Saifiyah ini Pak namanya Kinanah bin Abi Al-Haqiq. Jadi waktu aku berumah tangga sama dia itu Rasulullah, aku pernah bermimpi sepertinya bulan turun semakin mendekat. Semakin mendekat, kemudian seolah-olah jatuh di ruangan rumahku dan rumah menjadi terang. Karena aku tidak tahu arti mimpi ini, aku mencoba menceritakan kepada suamiku. Mana tahu dia tahu tentang mimpi ini. Begitu aku ceritakan, langsung ditampar suaminya dia Pak. Jadi rupanya udah lama kau memikirkan Raja Arab itu ya. Jadi maksudnya Rasulullah Pak. Jadi udah feeling suaminya nih Bu, arti mimpi dia itu, Saifiyah ini bakal menjadi istri Rasulullah. Jadi kalau ibu ada mimpi bulan jatuh Bu ya, jangan ceritakan ke bapak ya Bu ya. Jangan Bu, ngamuk bapak nanti terjadi nanti macam Kinanah Al-Haqiq nih Pak. Itu artinya Pak, berarti istri bapak akan menjadi istri orang lain. Kalau mimpi bulan merendah, tapi itu mimpi Saifiyah Bu. Kalau ibu mimpi bulan itu tidak ada artinya mungkin Bu, biasa aja lah. Jangan khawatir pula Pak. Dan ibu kalau mimpi ini jangan ibu ceritakan. Ini ketawa-ketawa sendiri aja Pak. Kan? Oh ngapa kok ketawa-ketawa sendiri? Karena terbayang pasti nih suaminya orang mantap nih Pak. Habis dari suami yang ini. Nah ini kenapa juga Bu, kita lihat Kinanah ini main tangan ternyata sama istri. Nah ini banyak nih Pak, suami yang macam Kinanah Al-Haqiq ini, main tangan, main pukul sama istri. Ini mudah-mudahan janganlah terjadi kepada bapak, karena banyak juga ternyata orang sholat ini yang temperamennya tinggi Pak. Dia benar dalam segala hal, dia tidak boleh dibantah. Agama yang laki-laki tidak boleh dibantah itu hanya Hindu Pak. Kita Islam, bukan Hindu. Kalau Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah, tidak boleh dibantah. Bahkan kalau suami meninggal, istri tidak boleh menikah lagi. Dan harus memakai tanda Bu, bajunya itu warna putih. Jadi supaya orang tahu itu janda tidak boleh menikah dengannya. Jadi
Main-main tangan seperti ini atau merasa benar terus, janganlah sampai ada di diri kita. Kadang pun kita butuh kritik dari istri, Pak. Karena hanya dia yang tahu buruk kita, 24 jam dia tahu sama kita. Jadi tidak ada salahnya kita bertanya, Bu, Bapak, bertanya kepada Ibu, apa rasanya perasaan yang tidak senang terhadap Bapak minggu ini. Jadi kadang biarkan istri itu jujur dan terbuka, supaya kita bisa berubah, Pak. Karena Riau ini agak ngeri kita sekarang nih, Bu. Banyak kasus perceraiannya, Pak. Dulu saya sangka karena masalah uang orang cerai. Ternyata tidak, Bu. Hampir 80% masalah komunikasi, Bu. Komunikasi ini, Pak, tidak nyambung antara suami dan istri itu, Pak. Kurang peka lah, kurang sering bercakap-cakap. Apa pembeda Rasulullah dengan laki-laki lain? Ketika ditanya sahabat, wahai Aisyah, apa beda Rasulullah ini dengan kami? Tidak ada bedanya. Cuman Rasulullah itu kalau di rumah itu sering tertawa, sering tersenyum. Itu bedanya, Pak. Bapak baru pulang dari bawah, Assalamualaikum. Ambil nasi abang. Bawang kopi itu lemah istri nengoknya, Pak. Senyum, Bu. Kadang kita nih itulah, Pak. Senyum kita ini habis untuk orang aja di luar, Pak. Sama orang, Bu, ramah di kantor ditanya orang udah makan, Dek udah makan, Dek. Makanlah, Dek. Sakit nanti perut Adek. Pas nelpon istrinya langsung ketara, Pak. Orang kantornya, orang kerja. Nampak nada itu berubah langsung, Pak. Bapak yang ketawa terasa lah tuh. Berarti ada di sekitar Bapak kejadian seperti ini. Sama istri kasar, sama istri tidak ramah. Tapi kalau sama orang lain ramah, Pak. Ini yang kadang sering, Bu, topeng yang dikasihnya ke rumah gitu. Padahal seharusnya yang di rumah itulah yang menerima banyak senyuman, tertawa, bercanda. Di luar kita ramah, di dalam kita ramah. Jadi jangan topeng lah kalau keluar ini. Kalau untuk ini saya berani bicara, Bu, karena saya macam itu di rumah, Pak. Tapi kalau yang macam tadi itu, Bu, Bapak harus ngomong wibawa sama Ibu, itu belum tentu lah saya lagi, Pak. Belum tentu bisa. Mungkin lebih wibawa Bapak lah kalau di rumah. Nah, kemudian, Bu, Saifiyah ini di dalam sebuah hadis pernah Aisyah cemburu betul, Pak, dengan Saifiyah ini. Dikarenakan apa, Bu? Satu-satunya istri Rasulullah yang tidak bisa dikalahkan masakannya hanya Saifiyah. Dia enak betul kalau masak. Nah, jadi waktu Rasulullah ada tamu ketika giliran di rumah Aisyah, Saifiyah, pertama Rasulullah nanya ke Aisyah, ada enggak makanan yang bisa kita makan? Aku ada tamu. Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirim utusan ke rumah Saifiyah. Rumah Saifiyah ada makanan enggak? Langsung dimasakkan oleh Saifiyah, Pak. Diantar ke rumah Rasulullah. Sedang ramai sahabat, Bu. Begitu datang makanan Saifiyah itu diantar utusannya, langsung ditampar Aisyah piring itu, Pak. Pecah, Pak. Berserakan semua makanan itu. Apakah Rasulullah merasa malu di depan para sahabat? Tidak, itu kelebihan Rasulullah, Pak. Ibu kalian sedang cemburu. Cuman itu kata Rasulullah, Pak. Tidak ada dia marah. Kau ada otak enggak? Kau orang ramai nih. Aku nih nabi nih. Kau betul-betul kau nih Aisyah. Tidak sedikit kelakuan kau buat. Tidak ada, Pak. Kalau kita mungkin akan melakukan hal seperti itu. Jadi ini contoh teladan, Pak. Ternyata Rasulullah tidak ada rasa malu, Pak, ketika istri menampar piring pecah kemudian di depan para sahabat. Cuma Rasulullah bilang, Aisyah, piring ganti dengan piring, makanan ganti dengan makanan. Cuman itu yang kata Rasulullah. Artinya cemburu itu kadang biasa. Mungkin bagi kita kan kelewatan tuh, Pak, di depan tamu dipermalukan. Tapi bagi Rasulullah itu tidak. Artinya kita juga harus melakukan hal yang seperti itu, Pak. Kalau bisa. Tapi saya yakin istri Bapak kan tidak mungkinlah melakukan seperti ini. Rasulullah nih, Pak, jadi rebutan, Pak. Jadi wajar-wajar aja kadang istri itu saling cemburu. Itulah enaknya kalau agak banyak istri ini, Pak, ya. Jadi agak bersaing dia, Pak. Agak bangga kita jadi laki-laki dia, Pak. Saya hanya menghasut nih, Pak. Tapi saya takutnya Bapak diam-diam mudah juga nih. Kadang lebih murah minta maaf pada minta izin lagi. Itu prinsip laki-laki ini sekarang, Bu. Pokoknya bilang handphone jangan dikunci-kunci, bilang gitu, Bu. Jadi Ibu tahu mana yang Dedi, mana yang Dewi. Jadi Ibu bisa nanti tahu ini Dedi apa Dewi, Bang. Udah 16 kali ya Bang nelfon dia, berarti itu Dewi itu, Bu. Nggak mungkin nelfon Dedi sampai 16 kali.
Saya provokator saya Bu ya. Sudah saya suruh bapak tuh saya hasutlah ibu. Nah kemudian Pak, ternyata Rasulullah tidak marah ketika Aisyah berbuat seperti ini di depan para sahabat. Cuman kata Rasulullah, ibu kalian sedang cemburu, biasa, tidak ada masalah. Nah jadi Pak ya, yang lebih membuat Saifiyah nangis itu Bu, ketika dia bertengkar dengan Aisyah, dengan Zainab. Sampai apa kata Aisyah Bu, kami lebih mulia dari kau Saifiyah. Jadi ada Pak, kadang bertengkar sama-sama dia itu ada Bu. Kami lebih mulia daripada kau. Bapak kami sahabat Rasulullah. Sementara kau siapa? Kau orang Yahudi. Tidak ada kau lebih mulia daripada kami. Menangis Saifiyah kena bully itu Pak, karena dia dikeroyok Pak. Pergi dia ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dihina oleh Aisyah, oleh Zainab. Dikatakannya aku orang Yahudi, mereka lebih mulia daripada aku. Kemudian apa kata Rasulullah sambil tersenyum, menenangkan perasaan istri. Saifiyah, kau sebetulnya tidak kalah mulia dari mereka. Suamimu Muhammad loh Saifiyah. Wah ini Pak, cara menenangkannya Pak. Kenapa tidak kau jawab, suami aku Muhammad, pamanku Harun, nabiku Musa. Kau juga mulia. Jadi tenang hati istri, tidak ada gini kurang ajar nih berdua nih ya. Aku heran lah, aku nengok, tidak ada Pak. Dihibur perasaan istri, jangan cepat marah, ditenang-tenangkan. Nah kemudian Pak, pernah yang membuat Rasulullah meninggalkan Zainab selama 3 bulan. Nah jadi waktu itu dalam perjalanan kan istri Rasulullah itu diundi kalau yang mau ikut Bu. Jadi selalu 2 orang yang ikut Pak. Jadi waktu kali ini yang ikut itu Zainab dengan Saifiyah. Rupanya menderum onta Saifiyah ini tidak kuat berjalan karena banyak bawa alat masak Pak. Nah kebetulan Zainab punya onta itu ada 3. Rasulullah ngomong baik-baik sama Zainab. Zainab, kasihlah unta kau 1 kepada Saifiyah. Kalau tidak lambat nanti jalan kita. Unta yang tidak kuat. Di situ cemburu Zainab Bu. Apa ya Rasulullah? Aku harus memberikan untaku kepada perempuan Yahudi ini? Itu Pak. Langsung Rasulullah diam Bu, dan tidak pulang ke rumah Zainab selama 3 bulan. Karena apa Pak? Menghina suku itu tidak boleh dalam Islam. Jadi jangan kita terlalu primordial Bu, terlalu kesukuan tinggi, menganggap suku orang lebih rendah daripada kita. Jadi Rasulullah menghukum istrinya 3 bulan tidak pulang. Dan ini Rasulullah Bu, ibu janganlah ibu sampaikan ke bapak, bang kalau terlanjur aku menghina suku bang, tinggalkan aku 3 bulan. Malah aku curiga bapak sama ibu Bu, aku udah yakin semenjak reuni kau ini macam ini nih. Itu Pak, nanti kemana-mana begini Pak. Dan ini dilakukan Rasulullah untuk menghukum istri. Nah ini cara Rasulullah menghukum istrinya. Ternyata Bu, dalam ilmu psikologi, cara Rasulullah ini cara yang paling efektif menghukum istri Pak, dengan mendiamkannya. Jadi Rasulullah lebih memilih meninggalkan sebentar atau agak lama. Nah Zainab agak lama nih Pak, 3 bulan ditinggalkan oleh Rasulullah karena menghina suku. Jadi cemburu seperti ini kan mungkin kalau di kalangan kita udah sangat kasar, tapi Rasulullah tuh Pak pandai meredamnya Pak. Waktu Aisyah cemburu juga. Nah ini waktu Aisyah yang cemburu ini Bu ya, yang waktu di perjalanan juga tuh Pak. Waktu di perjalanan Aisyah ini sedikit bawa barang. Kemudian apa kata Rasulullah? Aisyah, ini onta Saifiyah ini tidak kuat, dia banyak pula bawa barang. Jadi waktu pengundian berikutnya Pak, Saifiyah terpilih lagi Pak, sama Aisyah kali ini Bu. Dan setelah itu kata Aisyah, kau ini Rasul atau bukan? Sampai begitu loh Pak, saking cemburunya Bu, karena disuruh memindahkan barang Pak. Aisyah, onta kau kan tidak banyak angkatannya, Saifiyah kan banyak. Jadi pindahkan barang yang di onta kau ini, pindahkan ke onta Saifiyah. Jadi barang Saifiyah bisa kuat dibawa oleh onta kau. Sampai apa kata Aisyah Pak? Kau ini Rasul atau bukan? Jawaban Rasul apa Bu?
apakah kau masih meragukan kerasulan aku Aisyah? Cuman itu Pak. Nampaknya enggak adil cara kau ini Rasul. Oh, sampai begitu Pak. Dekat Abu Bakar Bu, mau ditamparnya Aisyah Pak, langsung dihalang Rasulullah. Abu Bakar, perempuan sedang cemburu itu, dia tidak bisa melihat dalamnya lembah dari atas. Nah, itu jawaban Rasulullah Pak. Dia tidak bisa mengukur dalamnya lembah dari atas. Jadi biasa kalau cemburu diam. Tapi pernah Abu Bakar lolos Pak, nampar Aisyah. Begitu lolos menampar Aisyah, Aisyah lari langsung ke punggung Rasulullah, ditarik oleh Rasulullah ke belakang Aisyah. Aku tidak menghendaki penyelesaian seperti ini Abu Bakar. Marah Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq Pak. Begitu sampai di belakang apa kata Rasulullah? Aisyah, semarah apapun kau dengan aku, tidak akan kubiarkan satu orang pun menyakiti dirimu, walaupun itu ayahmu sendiri. So sweet enggak Bu? So sweet Pak. Sempat sekarang Pak, datang mertua Bapak, marah dia ke istri Bapak karena dia istri ini melawan Bapak. Ditamparnya istri Bapak. Matilah kau, Bapak kau sayang sama aku, melawan juga lah kau sama aku. Tidak bisa rubah macam ini Pak. Ini perlu kita teladani ini Bu. Tapi memang iya Pak, manusia seperti Rasulullah itu cuma satu Bu. Kita hanya bisa mengagumi, kadang sulit untuk mengamalkannya. Saya ingat Pak, Rasulullah kalau bersama sahabat setiap kali makan itu paling Rasulullah yang paling terakhir Pak. Waktu dia memerah susu kambing Ummu Ma'bad Bu, padahal Rasulullah dalam keadaan haus Pak, disuruhnya orang minum dulu Pak, sampai orang kenyang, baru terakhir dia. Jadi waktu saya ceramah di Arya Duta, saya praktekkanlah ini Bu, berbuka puasa waktu itu Pak. Saya suruh, Ustadz makan Ustadz, silakan Pak, duluan Pak. Habis maghrib, habis makanan Bu. Sejak itu ya Allah, tidak bisa aku niru Rasulullah. Menyesal saya Pak, sejak itu tidak mau saya lagi. Asal suruh makan, makan saya duluan Pak. Takut saya terulang lagi macam itu Bu. Lain menyesalnya Pak, lama menung di jalan dibuatnya Pak. Tidak ada kekuatan jadinya Bu. Wah, mau pergi ceramah Bu kan, orang kan taraweh nih Pak, perut tidak ada berisi. Jadi memang manusia macam Rasulullah ini satu. Cuman ada beberapa hal yang bisa kita contoh Pak. Mungkin cara kita mempraktekkannya saja yang berbeda. Nah, sewaktu Nabi mau wafat Bu, ini yang paling tidak diterima oleh istri-istri Nabi yang lain Pak. Istri yang paling cemas itu justru Saifiyah Pak. Yang paling mencemaskan Rasulullah itu justru Saifiyah. Apa kata Saifiyah? Ya Allah, bila bisa dipindahkan penyakit Rasulullah kepadaku, aku lebih menginginkan dia sehat, biar aku yang sakit. Langsung ngerumpi semua istri. Allah, hendak aja. Cari-cari dia menjilat, tak tentu arah aku. Aku yakin dia bohong. Ngamuk Rasulullah Pak. Yang dikatakan Saifiyah benar. Karena Rasulullah tahu Pak, mana yang bohong, mana yang tidak. Ini katakan Saifiyah benar. Azab dia kena bully Bu. Hendak mengkek-mengkek, tak tentu arah. Muak lah kita dan kau. Gitulah Pak. Jadi ternyata biasa Pak, rumah tangga Rasulullah itu Bu, pure, bisa untuk dilihat Pak semuanya. Jadi tidak ada yang ditutupi oleh Rasulullah Bu. Memang ada orang waktu itu Bu protes ke saya Pak, jangan dibuka aib Rasulullah. Loh, aib bagaimana? Ini sahih semua kok, bisa dilihat dari kitab mana kita mengambilnya. Itu bukan aib. Kalau aib tidak mungkin ulama menuliskannya Pak. Tidak mungkin sahabat meriwayatkannya. Dapat dari mana mereka? Dari istri Rasulullah sendiri Pak. Jadi umat bisa melihat, loh ternyata Nabi aku ini wajar untuk dikagumi. Dia juga seperti manusia biasa Pak, tapi dia diberikan Allah kelebihan. Nah jadi sampai kata Rasulullah Bu, ketika Aisyah pernah menjelek-jelekkan Saifiyah ke Rasulullah Pak, tidak usah lagi orang Yahudi itu Rasulullah, tidak usah kau terlalu percaya, macam-macam lah kata Aisyah Pak. Apa kata Rasulullah Bu? Bersihkan mulut kau Aisyah. Langsung gitu Pak, bersihkan mulut kau. Kalau mulut kau yang keluar itu direndam ke air laut, berubah warna air laut. Jadi setiap Aisyah punya kesalahan memaki orang, pasti Rasulullah jawabannya itu Pak, direndam yang dari mulut kau ini ke laut, berubah warna laut. Jadi makanya hindari betul lah kita memaki ini. Kalau marah jangan sampai memaki. Ini untuk siapapun sebetulnya Pak, jangan sampai memaki. Nah karena waktu itu Aisyah sempat memberi tanda Bu, begitu Saifiyah pulang, dia mengatakan Pak, Saifiyah pendek gitu Pak. Itu marah Rasulullah Pak. Tidak boleh menghina fisik, kemudian tidak boleh kekurangan orang yang kita bahas. Nah jadi
Saifiyah ini cukup ketat persaingan istri Rasulullah yang lain dibuatnya. Nah, pernah juga sahabat buruk sangka kepada Rasulullah, Pak. Waktu Rasulullah itikaf, itu yang ngantar makanan Saifiyah. Jadi ada dua orang sahabat, karena malam itu gelap, mereka agak cepat jalan, Pak. Oh, langsung tahu Rasulullah, berhenti kalian. Ini Saifiyah, istriku. Kami tahu ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami meragukanmu. Kata Rasulullah, dari cara kalian berjalan beda. Setan berjalan di aliran darah kalian. Aku takut mereka menuangkan perasaan itu kepada kalian. Jadi makanya Pak, hindari buruk sangka. Ada orang gondrong, kulit hitam, pakai air King, suami istri di depan, dari mall SKA dikejar sama air King nih, Pak. Di klakson makin laju lah. Bang, cepat bang, lari bang, dia kejar di belakang bang. Kebut suami. Orang tidak ada lah keramaian, Pak. Akhirnya coba berhenti pom bensin, masuk pula Pak yang rambut gondrong nih, Pak. Turun suami, ngapa kau ikut kami ya? Dompet istri abang jatuh bang, dari jalan nangka aku ngejar abang ku klakson tidak dengar. Rupa baik, Bu. Itu kadang kita buruk sangka, Pak. Belum tentu rambut gondrong kulit hitam pakai reking itu begal gitu. Rupanya dia mau mengembalikan dompet. Nah, kita kan mudah berburuk sangka sama orang, Pak. Ada, Bu, ya, bapak-bapak itu diusir sama masyarakat, Pak, karena terganggu masyarakat. Lain pula soknya, nelfon sering kuat-kuat, Bu. Halo, tuh kejut orang dibuatnya, Pak, kalau yang angkat telepon tuh. Kau masuk ke dalam ya, nelfon tuh enggak kau sendiri yang punya handphone di daerah ini. Diam aja dia, Bu, masuk dia ke dalam. Sampai ngadu orang ke Pak RW. Pak RW datang. Pak, Bapak pindah dari sini. Nampak masyarakat tidak suka sama. Apa kata Pak RW? Melawan lah dia sama aku nih. Dah pergi Pak RW ini, Pak. Masuk dia ke dalam, Bu. Hari Minggu lewat tukang sayur, disapanya bapak nih, Bu. Ibu-ibu ramai depan tuh, Bu. Pak, senyum ibu tuh ke dia. Senyum pula dia ke ibu tuh. Kenal ibu sama dia. Tetangga saya dulu tuh, masyarakat sini benci sama dia, udah mau diusir Pak RW tuh. Pak RW dilawannya, Bu, maaf ya Bu, ya bapak tuh peka tuh, Bu. Rupa peka, Bu. Bukannya dia melawan Pak RW, Pak. Apa kata Pak RW? Nggak dengar, Pak. Itu sebetulnya. Maka dia ngomong pakai handphone tuh, halo, nggak dengar. Itu masalah. Kita udah buruk sangka sama dia, Pak. Memang mudah, Bu. Pikiran kita ini paling mudah berburuk sangka itu, Pak. Kalau tidak dilarang oleh Allah, Bu. Nah, jadi begitu Rasulullah meninggal, Pak, Saifiyah ini difitnah oleh pembantunya sendiri. Jadi makanya, Bu, ya, kalau sama pembantu, Bu, jangan semua dijujurkan, Pak. Jangan, ini pelajaran nih, Bu. Jangan semua dinampakkan. Kemudian harus hati-hati, jangan yang ember mulutnya, Bu. Kadang banyak nih, Pak, pembantu ini ember mulutnya, Pak, kemana-mana cerita. Saifiyah, Bu, budaknya langsung melapor kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, istri Rasulullah Saifiyah itu masih mengagungkan hari Sabtu. Dan dia juga masih sering kepada orang Yahudi. Tentu dipanggil oleh Umar, Pak. Saifiyah, betulkah yang dikatakan budakmu bahwa kau masih mengagungkan hari Sabtu? Ketawa Saifiyah, Bu. Semenjak aku jadi istri Rasulullah, semenjak aku beragama Islam, hari yang kuagungkan hanya hari Jumat. Aku tidak pernah lagi mengagungkan hari Sabtu. Dan kau perlu tahu, Umar, saudaraku orang Yahudi semua, dan Rasulullah tidak melarang untuk bersilaturahim. Cuman ada batas antara aku dan mereka. Dipanggillah budak tuh. Saifiyah tidak marah, Bu, ditirunya sifat suaminya. Apa yang mendorong kau sampai berbuat seperti